Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang regulasi sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Kelompok kami sendiri itu terdiri dari Alfon Zerbi, lalu Fa'anur Fauzi, lalu Ubedillah Helmi, itu saya sendiri, Rizky Ananda, lalu yang terakhir ada Taufikur Rahman. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dalam agama, mengembalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Pengertian menurut ahli. Menurut M.G. Langford tahun 1999 mengatakan bahwa pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak dalam pertumbuhannya menuju semakin dewasa, dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya. Marsudi tahun 2012. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan berarti daya dan upaya guna memajukan pertumbuhan budi pekerti atau batin, pikiran dan tumbuh anak yang antara salah satu saling berhubungan agar dapat menunjukkan kesempurnaan hidup. Dalam filsafat modern, John Dewey Bergman, education is all one, growing, it has no end beyond itself, yang artinya pendidikan adalah segala sesuatu yang bersamaan dengan pertumbuhan. Pendidikan tersebut tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. Visi dari pendidikan itu sendiri adalah visi pendidikan nasional adalah memperdayakan semua warga negara Indonesia sehingga dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas serta mempunyai integritas agar mampu bersaing dan sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman. Terima kasih, mungkin akan dilanjut oleh teman kita. Misi pendidikan adalah mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu kepada setiap daerah di tanah air. Yang kedua, memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi setiap anak untuk mewujudkan masyarakat belajar. Mengembangkan kualitas proses pendidikan untuk memaksimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral serta berkarakter. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan dan keterampilan pengalaman sikap berdasarkan standar nasional dan global. Dari visi dan misi yang sudah dijelaskan, maka kami mengambil kesimpulan untuk fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali keuntungan yang didapat bagi umat Islam tentang dilakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Di antaranya ialah 1. Memberikan peluang untuk merealisasikan ajaran dan nilai Al-Quran yang menjadi tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Lalu madrasah dari semua jenjang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional secara penuh. Selanjutnya, pendidikan agama diajarkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian pendidikan seperti pesantren dan madrasah diniyah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kelembagaan pendidikan. Jalur yang pertama,
jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sidiknas melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan di sekolahan melewati kegiatan belajar mengajar secara bertahap dan berkelanjutan serta bersifat resmi, diatur berdasarkan kepada ketetapan pemerintah dan mempunyai keserupaan pola yang bersifat nasional. Yang selanjutnya, jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan yang bersifat kemasyarakatan dan tidak resmi atau tidak ada keserupaan pola yang bersifat nasional. Kegiatan belajar mengajar tidak bertahap dan tidak berkelanjutan. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diadakan untuk memberikan modal dasar yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat, berwujud pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang selanjutnya, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam penghubungannya ke bawah berperan sebagai sambungan dan pengembangan pendidikan dasar, dan dalam hubungannya ke atas untuk menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki lapangan pekerjaan. Pendidikan menengah tersusun atas pendidikan umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. Yang terakhir yaitu jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi diadakan untuk mempersiapkan peserta didik, menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat mengaplikasikan, memajukan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan kesenian. Produktivitas pendidikan tinggi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam dalam masyarakat. Program pendidikan nasional. Program ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pendidikan umum, kejujuran, luar biasa, kedinasan, keagamaan. Untuk pendidikan umum, pendidikan yang mengedepankan pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengutamaan yang diwujudkan kepada tahapan-tahapan akhir masa pendidikan. Yang kedua, kejujuran, pendidikan yang menyiapkan siswa untuk bekerja pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ketiga, luar biasa, jenis pendidikan ini diperuntukkan kepada siswa yang cacat secara fisik dan mental, begitu juga dengan kurikulumnya. Juga memakai kurikulum khusus. Kedinasan, pendidikan yang diadakan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai atau calon pegawai dalam departemen lembaga pemerintah. Yang kelima, keagamaan, pendidikan khusus yang mengedepankan siswa untuk memiliki pengetahuan khusus tentang keagamaan. Dan prinsip-prinsip pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, humanisme. Humanisme merupakan dasar yang mendasari kegiatan pendidikan seperti adanya guru dan murid. Yang kedua, humanisasi, proses pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, humaniora, cara untuk bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup etika, logika, estetika, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama, dan fenomenologi. Yang terakhir, humanitas,
final dari pendidikan itu sendiri yang kemudian merujuk pada kemanusiaan yang utuh dan harus disempurnakan. Nasional pendidikan. Ada berbagai macam standar nasional pendidikan, salah satunya seperti standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, kependidikan, dan lain-lain. Standar isi di sini yang dimaksud adalah isi materi dan daftar kompetisi menurut bahan yang dikaji, silabus yang sudah disusun menurut jenjang pendidikan yang ada. Sedangkan standar proses, standar pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan standar kependidikan adalah seorang pendidik dalam hal ini mempunyai standarisasi pendidikan fisik dan mental. Ada juga yang namanya standar sarana prasarana, yaitu standar ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium, musola, dan lain-lain. Diperlukan untuk menunjang pembelajaran, untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya ada standar pengolahan, yaitu standarisasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar tercapai efektivitas dan efisiensi pembelajaran tersebut. Ada juga standar pembiayaan, yaitu standar yang mengatur biaya yang dikeluarkan untuk masa pembelajaran selama 1 tahun. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya standar penilaian, yaitu standarisasi prosedur dan alat penilaian prestasi yang diraih oleh siswa. Di sini saya akan menjelaskan. Mungkin cukup sekian tentang pemaparan kami. Tentunya masih banyak sekali kekurangan yang ada. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.